Menjadi leader tidak lebih mudah dengan menjadi yang eksekutornya gitu ya. Yeah. Dua-duanya pasti punya challenge-nya gitu kan. Yep. Tapi yang gue rasain adalah pilih di mana kesusahan itu lu lebih nikmati. CEO itu pekerjaan yang lonely ya. Lu akan merasa sendiri ya, merasa sendiri gitu ya. Ya itu juga lowest moment sebagai seorang leader. Sebagai leader, iya. Okay. Karena gue udah kayak hampir mau give up. Gizmo Talk Podcast by Gizmology. Oke, halo Gizmo Friends, kembali lagi di Gizmo Talk. Masih bersama saya Radit dan Gurihanto, atau kalian bisa panggil dengan Dipta. Dan bersama saya masih ada Adam Ardisa Smita. Kalau kalian belum cek episode sebelumnya, di mana kita membahas tentang Arsenesia dan industri game Indonesia, silakan tonton dulu yang itu ya. Nah, tapi di kesempatan kali ini kita mungkin sedikit aja ngobrolin gamenya, tapi lebih banyaknya kita bakal ngobrolin soal sisi leadership seorang Adam, gitu ya. Tadi di episode sebelumnya yang mungkin kalau kalian belum tonton, kalau udah tonton bagus, silahkan sebarkan juga kalau kalian merasa menarik ya. Adam adalah seorang leader, gitu kan, yang disepakati oleh tim waktu itu kan. Ya. Nah, menjadi seorang leader mungkin antara impian dan tidak buat sebagian orang atau bahkan buat hampir semua orang yang ada di dunia gitu kan. Kan rata-rata orang tuh pasti punya ambisi lah. Ambisi untuk menjadi seorang pemimpin, jadi CEO, jadi apa ya? Jadi ya itulah orang-orang yang ngelit sesuatu gitu ya. Nah, untuk seorang Adam sendiri, apakah emang kebayang? Memang lagi-lagi kalau tadi pertanyaannya di episode yang kemarin gitu, memang bermimpi untuk menjadi seorang game dev dan punya studio game sendiri. Kalau yang sekarang, apakah memang punya bayangan menjadi seorang bos gitu, gitu ya, atau seorang leader? Bagus nih pertanyaannya ya. Trajektori untuk kayak apa? Impian kayak untuk punya perusahaan sendiri itu memang sudah ada dari kecil kan. Ya. Ingin memiliki sendiri lah bisnis itu, mengembangkan bisnis sendiri. Tapi skill kayak definisi kayak kemampuan leadership itu apa ya? Mungkin secara natural itu juga dalam tanda kutip terbangun. Ya. Karena memang kalau dilihat dari zaman-zaman waktu sekolah ya, itu kayak sering jadi ketua angkatan, ketua kelas, ketua kepanitiaan. Jadi momen-momen menjadi pemimpin yang kecil-kecil, skala kecil tuh ada bibit-bibitnya ya? Iya, udah dari dulu udah kelihatan gitu, ada passion ke sana. Dan itu bukan jadi suatu hal yang memberatkan. Kan kayaknya ada yang kalau orang ditunjuk, lu aja deh yang menghandle urusan ini gitu. Misalnya di organisasi ya, atau ketika ada proyek-proyek tertentu yang belum jadi sebuah kerjaan, kan orang kadang-kadang berpikir dua kali gitu ya. Wah, ini bakal nyapain gue gak ya? Bakal ngerepotin gak ya? Bakal ngabisin waktu gak? Nah, kalau lu sendiri gimana? Ini kali ya. Pertama mungkin disclaimer dulu ya. Menjadi leader tidak lebih mudah dengan menjadi yang eksekutornya gitu ya. Dua-duanya pasti punya challenge-nya gitu kan. Tapi yang gue rasain adalah pilih di mana kesusahan itu lu lebih nikmati. Jadi challenge yang dihadapi oleh leader itu something yang gue pribadi merasa, oh gue seneng nih tantangan yang kayak gini, kesulitan yang kayak gini, pressure yang kayak gini, itu gue menikmati. Jadi once ada kesempatan atau kayak, Dam lu mau gak ngelit ini gitu ya, itu nomor satu gue adalah kayak, tantangan baru nih, bisa nih kayaknya gitu. Termasuk menjadi wakil ketua AGI ya? Wakil ketua AGI, ketua ikatan alumni, gitu-gitu. Gue ketika dapet challenge itu, gue kayak, oh bisa nih kayak gue nih gitu. Oke. Dan sesuai harapan lu gak sih ketika menjadi seorang pemimpin itu? Sejauh ini ya, sesuai harapan lu apa gak? Sesuai bayangan, wah kayaknya ntar bakal gini. Iya sih, gue benar-benar merasakan ya kalau misalkan dibilang list kesulitan yang dihadapi oleh seorang leader apa gitu kan. Apalagi menjadi CEO, ada yang bilang CEO itu pekerjaan yang lonely ya.
lu akan merasa sendiri gitu ya. Ya itu juga gue rasakan, walaupun gue bisa mengurangi itu dengan punya co-founder yang bisa mengimbangi gue ya gitu. Tapi gue merasakan banget lah titik dimana kalau lagi down-downnya bisnis lagi nggak bagus, itu betapa stresnya, betapa itunya sih tetap berasa sih. Nah ini yang menarik di semua friends. Adam ini seorang yang rajin ngeblog dan bikin konten gitu ya. Dan di sebuah postingannya Adam itu ada pembahasan soal CEO yang baik. Agak lupa di periode kapan nih. Tapi pokoknya ada 3 kriteria. Entah ini sebuah blog post, kayaknya blog post ya, atau sekedar ini reels gitu, atau Instastory, lupa. Tapi di situ lu bilang ada 3 kriteria. Kalau ini spesifik, the CEO yang baik itu dia punya kemampuan yang baik untuk hiring, terus gaining the revenue, sama satu lagi tuh budgeting, alias memaintain keuangan perusahaan. Masih sepakat dengan itu apa enggak? Masih. Oke. Dan dari 3 itu, kenapa 3 itu penting dan mana yang paling challenging buat Adam selama menjadi seorang leader di ranah teknologi gitu? Ya, jadi tugasnya CEO itu kenapa di konteksnya hiring ya? Karena kalau misalkan nanti industrinya sudah sangat mature kayak industri tech kemarin gitu ya. Bagi orang yang super talented dan super jago untuk dia mau kerja di pilih company tempat dia berlabuh, dia akan melihat value dan vision dari company-nya, dan mau nggak mau akan melihat siapa CEO-nya gitu kan. Kayak lu programmer yang jago banget, lu ditawarin kerja sama orang random, sama ditawarin kerja sama Tim Cook gitu kan. Lu ngeliat Tim Cook aja kayak, wah Tim Cook nih gitu kan. Udah beda udah rasa gitu kan, beda. Makanya peran CEO itu sepenting itu gitu untuk pada akhirnya attract talent, dan itu terjadi di Arsanesia. Ada beberapa kru kita yang pas di interview ditanya kenapa apply ke Arsanesia, ya karena ngeliat ke Adam gitu kan. Kenapa, apa hubungannya gitu kan. Cuma karena pernah ngisi di suatu seminar, ngeliat ke Adam jadi tertarik kerja dan apply ke Arsanesia gitu. Itu jelas gitu kan. Dan nomor 2 menurut gue itu penting banget ya. Ini berhubungan 2 dan 3 gitu, memastikan company punya runway. Jadi tugas tim gue dan co-founder gue yang satu lagi adalah memastikan kita bisa deliver produk. Nah, untuk bisa deliver produk kan butuh bahan bakar. Makanya tugas gue adalah mencari bahan bakar dari mana. Udah, itu aja sih sebenarnya tugasnya leader yang bagus. Nah, tapi ketika ngomongin tadi ya, atraktif dalam artian bisa memancing orang supaya menjadi bagian dari perusahaan gitu kan. Ini kadang-kadang kan sering beririsan sama yang namanya ini orang-orang ini, para tech bros ini gitu. Kan gak sedikit juga yang mereka lebih mengejar tampilnya daripada managing atau creating kalau di game gitu ya. Nah itu lu ngeliatnya gimana? Nggak ada yang salah. Memang ada role yang butuh banyak tampil, memang ada role yang butuh banyak manajemen, memang ada role yang lebih butuh ke tangannya basah gitu ya. Dan justru kalau kebetulan Arsanesia belum pada titik di mana kita butuh banyakan tampil lah gitu kan. Tapi gue rasa akan ada titik di mana kita butuh orang kayak gitu juga gitu. Nggak bisa terusan gue juga gitu kan di semua event. Misalkan nanti eventnya semakin banyak atau opportunity semakin banyak, pasti akan butuh orang seperti itu juga. Dan once that moment happen, tentu dia akan milih kerja sama siapa dong gitu. Itulah peran CEO penting untuk membujuk dia kayak, yuk gabung Arsanesia gitu. Nah tapi lu sendiri menjaganya gimana supaya komposisi antara lu eksis gitu tanda kutipnya dan lo melakukan kerjaan di dapur gitu, dapur tanda kutip ya, itu gimana supaya balance? Buat gue sih pertama mungkin kata eksisnya dulu ya. Eksisnya ini bukan berarti harus kayak sering nongol di sosial media, sering datang ke party-party atau event-event gitu ya. Eksisnya tuh menurut gue dia hadir di tempat di mana dia harus ada. Contoh misalkan ada networking dinner sama investor, dia hadir di sana. Misalkan ada golf sama siapa gitu misalnya, gue nggak tahu lagi siapa, dia hadir di sana. Menurut gue itu bagian dari eksis juga, nggak yang dalam tanda kutip publik harus lihat gitu ya, tapi circle penting untuk dia harus eksis berada ya dia di situ. Dibandingkan sama compare dia harus ngurus dapur gitu kan. Nah makanya di sini kalau gue beruntungnya adalah gue punya co-founder yang bisa komplement ya berarti ya, mengkomplement gue gitu. Jadi gue bisa dengan tenang meninggalkan kantor dan yakin di tangan co-founder gue nih akan baik-baik saja. Betul. Sebaliknya juga sama, co-founder gue bisa dengan tenang melakukan itu karena dia tahu Adam keluar nyari duit. Ujungnya itu ya, semua dengan
lu melakukan ini untuk apa, dan lu melakukan itu untuk apa. Ujungnya begitu lagi, kembali lagi situ ya. Betul, dan itu hanya bisa terjadi kalau sesama co-founder itu punya apa ya, mungkin level of chemistry, level of mungkin vision dan intelligence yang sama juga gitu. Oke, ini tadi lu sempat bilang soal hiring gitu kan. Dari pengalaman lu 13 tahun meng-hire orang, apa sih sekarang mungkin hal paling utama atau mungkin 3 hal utama yang jadi pertimbangan ketika lu mau melakukan perekrutan? Mungkin di setiap company beda-beda ya parameternya gitu. Kalau di Arsenesia kebetulan karena kita kerjanya remote. Ketika kita kerja remote itu artinya kita harus percaya orang itu beneran kerja walaupun tidak ada di kantor. Oke. Kadang kan kita curiga dong. Mindset dulu ya. Kan ini orang kerja atau apa nggak segala macam gitu. Jadi buat kita akan menjudge karakter dan attitude dia. Oke. Kita selalu ada masa probation untuk ngelihat dia bisa nggak ngelakuin ini, dia deliver atau enggak gitu kan. Kita memang punya flexible hour, tapi tas harus beres itu kan. Apakah dia bisa deliver itu gitu kan. Jadi yang kita lihat pertama nomor 1 ya attitude-nya dia. Bagaimana dia kerja dan apakah dia fit dengan culture yang ada di Arsenesia. Itu nomor 1. Nomor 2 tentu skill ya. Dan sekarang mungkin mencari skillful artist, skillful designer, skillful programmer itu lebih mudah. Karena udah makin terpapar semenjak awal terhadap industri game gitu ya. Kalau dulu mungkin agak sulit nyari artis yang ngerti Unity, artis yang ngerti bikin aset untuk game. Sekarang cukup banyak, jadi skill itu cukup mudah. Nah tapi yang lebih sulit ya itu tadi mencari orang yang specifically secara culture, secara value dan attitude cocok sama kita, itu mungkin tantangannya sih. Iya. Nah kalau sekarang kan seorang Adam pasti ya seperti laki kita semua ya. Seiring bertambahnya waktu, Adam era 2024 atau 2025 dan era 13 tahun lalu beda lah. Secara umur beda gitu kan. Tapi tetap punya role yang sama, tanggung jawabnya juga masih sejauh ini masih memegang peran yang sama gitu. Nah, gimana nyiasatin orangnya pasti beda dong. Yang dibawa tim lu sekarang berapa? 15. Oke. Generasinya kan pasti terus regenerasi, ya kan? Nah, lu menyiasatinya gimana gitu? Entah kenapa sampai saat ini full time ya. Kalau full time kita itu mungkin paling nyangkut di Gen Z awal gitu ya. Jadi kita belum mengalami tuh kalau ada yang bilang drama-drama Gen Z segala macam. Kita belum ada gitu kan. Dan Gen Z yang masuk di kita pun memang attitude dan work culture-nya align dengan kita gitu. Jadi kayaknya based on case itu sekarang pun kita lagi ada part time yang pure Gen Z gitu. Nah, gue melihat juga tidak ada masalah dengan mereka. Jadi kayaknya selama kita punya clear how the company works, value-value yang kita pegang, SOP-nya gimana, dan mereka agree dengan situasi itu dan happy dengan situasi itu, menurut gue sih nggak akan mengalami sih drama-drama kayak ini nggak capable apa segala macam. Menurut gue tergantung ekosistemnya aja sih. Nah, terus kalau orang bertanya gitu ya, 13 tahun, 1 dekade lebih jadi seorang leader gitu, itu ngasih benefit apa aja sih? Buat lu sendiri, finansial jelas dong ya? Finansial, ya. Betul, kita butuh uang untuk hidup gitu kan. Lagi punya anak, punya keluarga itu. Dan atau itu dulu deh, kita ngomongin finansial dulu. Saat ini lu merasanya biasa aja? Industri teknologi semenjanjikan itu kah? Atau ternyata? Menurut gue industri game semenjanjikan itu. Spesifiknya di game ya lo ya? Ya, menurut gue semenjanjikan itu. Jadi secara benefit, gue bisa bilang di Arsenesia di atas UMR lah gitu. Yang baru masuk pun udah di atas UMR gitu. Buat lu sendiri ya pasti jauh dari itu dong. Jauh dari itu. Dan kita kan juga kalau kebetulan kan double job nih. As a founder, as a owner, and as a CEO juga gitu kan. Kan kalau lu pemilik perusahaan kan ada namanya dividen segala macam gitu kan. Jadi itu pasti ada juga benefit dari situnya. Dan kalau secara menurut gue yang nggak ternilai sama uang gitu ya, itu networknya sih. Kan ada pepatah kayak your net
word is your network kan gitu kan. Yeah. Jadi seberapa lu kenal dengan siapa itu juga mempengaruhi seberapa berharga lu gitu kan. Nah itu yang menurut gue something yang privilege hanya bisa dialami oleh leader. Karena ada forum-forum atau ada platform-platform yang memang ini kita founder clubs. Ini kita cuma sama CEO segala macam. Nah itu sih yang menurut gue berharga dan gak bisa orang beli untuk dapetin itu. Jadi ya kalau ngomongin secara ekonomi gitu itu udah bukan masalah ya buat seorang Adam ya. Ya kita udah melewati masa struggle dan sekarang berada di posisi yang nyaman lah bisa dibilang. Oke. Nah kalau gitu, kalau sekarang challenge-nya apa sih jadi seorang CEO atau leader di industri teknologi hari ini? Challenge yang mungkin gue akan cerita dua hal ya. Challenge yang secara general dulu sama challenge yang gue hadapi di Indonesia secara spesifik ya. Yang general memang ekonomi lagi tidak baik-baik aja. Ekonomi secara umum gitu global ya. Secara global pasca COVID pasti inflasi terjadi, ada perang dunia, ketidakstabilan terjadi. Ini trickle down ke dana-dana yang tadi diinvest ke high risk high return kayak startup dan industri game banyak yang tidak mengalir ke sana gitu ya. Makanya saham-saham industri game juga banyak yang pada turun kan. Walaupun kalau dari sisi konsumsi orang tetap konsumsi spending untuk game, tapi dari sisi investment stakeholder itu mulai agak takut nih sama industri-industri yang seperti ini. Apalagi melihat tadi ya ada AI segala macam, mereka mulai kayak mengalihkan dari pool cash mereka dari game ke tempat yang lain. Efeknya apa? Di industri game banyak layoff. Yang nggak cuma studio gede, studio kecil juga banyak layoff. Impact-nya pun sebenarnya ke company-company yang fokusnya di B2B itu juga kena impact. Karena kan project-project di cancel. Akhirnya tadinya ada kontrak untuk 5 tahun gitu misalkan ya, diputus kontrak itu segala macam. Penuh dengan ketidakstabilan. Jadi sebenarnya ada challenge di situ, walaupun ada opportunity baru nih. Yaitu karena supply game-nya nanti akan berkurang, kalau kita bisa keep making game, demand-nya lebih gede dibandingkan supply-nya. Jadi sebenarnya ada potensi itu. Nah, tantangannya buat Arsenesia sendiri adalah karena kita ngeliat ada potensi itu, sebenarnya udah ada lama kita ngeliat potensi itu gitu kan. Dari semenjak COVID itu ngeliat kita kayak wah, ini kayaknya industri game IP wise gitu ya, ada potensi nih ke depan buat di Indonesia. Kita mulai switching nih. Jadi yang tadinya fokus kita banyak di B2B, kita mulai coba gedein ke B2C-nya nih. Gitu. Banyak IP-nya. Makanya kan tadi gue cerita juga kemarin di episode sebelumnya, kayak 2 tahun terakhir ini kita nggak ngejar klien lagi gitu. Nah ini tantangan buat kita nih, bisa nggak nih kita sustain dengan IP sendiri gitu. Ini masih butuh pembuktian lah. Keluar dari zona nyaman kan. Keluar dari zona nyaman ya. Nah, tapi pernah gak sih lu mengambil ini kan keputusan besar juga ya, akhirnya lu ambil itu kan, pasti akhirnya mau siapapun yang memberi saran atau apapun itu, ya orang bisa aja ngasih suggestion gitu kan, saran ini aja di meeting misalnya gitu ya, di dalam tim, terus akhirnya, tapi kan keputusan akhirnya tetap di tangan seorang leadernya atau di tangan seorang Adam gitu. Nah selain yang ini ada gak sih yang tadi kan lu udah bilang, ini keputusan besar, kita akhirnya sekarang kurang bergantung sama klien tapi lebih mau najemin pisaunya dari IP sendiri. Ada nggak keputusan-keputusan lain yang pernah lo ambil dan ini cukup gamblingnya lumayan nih, atau bahkan kurang mengenakan hasil akhirnya? Ada nggak kayak gitu? Ada satu momen. Jadi mindset gue dulu tuh kan paralel entrepreneur. Kayak entrepreneur di Indonesia tuh kayak konglomerat sukses itu biasanya punya lini bisnis banyak. Makanya Arsenesia kan namanya serial entrepreneur ya. Kalau serial kan dia exit terus dia bikin lagi. Gitu kan. Ini yang paralel gitu kan. Berbarengan jadi, dia melakukan banyak bisnis. Gitu, kan. Dan waktu itu gue terinspirasinya pengen bikinnya kayak gitu. Makanya Arsenesia yang bikin game, ada Arsa Kids yang bikin edukasi. Kemudian kita punya Pipo dan Velo, ada stiker line, ada Instagram segala macam. Dan ada satu titik di mana company kita struggle karena nggak ada yang jadi di antara semua itu. Ya, jadi tahun berapa berarti? 2017 kita nyari investor untuk Vision itu kan. Dan kayaknya sampai 2018-an 2019-an tidak works. Hampir 2 tahun itu. Hampir 2 tahun duit investor kita bakar gitu ya, nggak ada yang balik gitu kan. Ada titik di mana gue kayak anjir lah, apa ini decision yang pas gitu ya, kita udah nge-spending uang investor segala macam gitu.
gue sempat ada titik di mana kakak founder gue gitu ya, kayaknya lu aja lah yang take the lead gitu ya. Gue kayaknya make this decision kayaknya. Lu mau step down ini either step down gitu. Atau kayak mau lebih apa ya, bukan lebih tidak dominan lah gitu. Decision. Soal kalau gue itu tipikal yang ngegas gitu. Ada opportunity gas. Founder gue lebih ngerem, lebih pragmatis gitu kan. Udahlah kita lebih ke pragmatis aja segala macam gitu kan. Awalnya sempet ada posisi kayak gitu yang luckily kita ikut program namanya IGDX Academy. Kita dapat mentor dari luar negeri, dari Jepang. Dia kayaknya senior director atau vice president dari sebuah lini bisnis di Jepang gitu. Di situ dalam tanda kutip kayak gue ditampar-tampar sama dia. Kayak lu mau bikin A, B, C, D, ini nggak profit, mana yang paling profit? Yang B2B, tutup semuanya, fokus ke yang sini dulu gitu kan. Jadi itu kayak momen dimana gue dibukakan mata untuk lu tuh belum sejago yang lu pikirin, lu tuh belum sebesar itu, lu belum sehebat itu, di luar sana banyak yang lebih besar gitu kan. Kayak Project Ansik aja ya. Kita ngerasa ini masterpiece gitu kan. Begitu kita pitching ke si mentor gue ini gitu kan, dia langsung, nih gue invest ke 3 company yang bikin game yang sama kayak lu premisnya, tapi 10 kali lipat lebih bagus. Lu mau compete sama mereka gitu kan? Gue, ya juga ya, gue gak bisa compete sama mereka gitu kan. Jadi di momen itu dikembalikan lagi kita ke track gitu kan. Ya, itu udah momen kayak, oh ya udah kita harus fokus deh gitu. Itu berarti bisa dibilang titik balik. Lowest moment bukan itu? Kenapa? Lowest moment sebagai seorang leader? Sebagai leader, iya. Karena gue udah kayak hampir mau give up gitu. Oke. Nah, tapi tadi lu sempat bilang juga hal yang penting untuk menjadi seorang leader adalah kemampuan networking, gitu kan? Kalau yang gue lihat sendiri dari memperhatikan perjalanan karir seorang Adam dari awal kita kenal sampai hari ini tuh, lo seorang yang aktif berjejaring, gitu. Bahkan sampai salah satunya menembus ya ke pemerintahan, ke banyak simpul-simpul komunitas juga, gitu kan. Apa sih yang menjadi kuncian lo untuk masuk ke ya masing-masing, ini kan ibaratnya lo masuk ke ruang-ruang baru gitu kan. Nah, apa yang membuat lu bisa sampai fit in di banyak vertikal? Mungkin kalau gue mindsetnya selalu ya. Jadi kayak ini prinsip yang gue bawa dari kecil nih. Kalau dari ini, kenapa kayak tadi diminta jadi ketua angkatan kenapa mau gitu kan? Diminta jadi ini kenapa mau gitu ya? Gue tuh merasa kayak ada value yang secara tidak sadar tertanam dari orang tua gue gitu ya. Bahwasanya lu kalau jadi orang harus bisa memberi banyak manfaat buat orang lain. Jadi segala opportunity yang menurut gue, oh ini gue bisa pakai untuk lebih ngebantu banyak orang, itu biasanya gue kayak secara tidak sadar gue iakan gitu kan. Nah itu yang gue bawa ketika masuk ke komunitas, ketika bertemu dengan pemerintah. Kayak apa sih peribahasanya? Hanya memberi tak harap kembali gitu kan. Jadi kayak apa yang bisa gue kasih gitu. Gue gak ngarepin apa-apa dari lu balik ke gue gitu kan. Termasuk ke pemerintah sekalipun gitu ya. Jadi kalau misalkan Dam bisa gak datang ke meeting ini buat sharing apa segala macam, gue pasti mau gitu kan. Walaupun dia gak pada bantuin gue anyway gitu kan. Jadi kayak prinsip itu yang gue pegang. Dan ada satu cerita yang gue inget banget itu ya. Gue lupa nih dapetnya dari mana gitu ya. Dia percaya di tangan kita nih, 2 tangan kita nih ada kunci gitu. Yang kunci ini bukan punya kita, bukan kunci kesuksesan kita, punya orang lain gitu. Kalau kita nggak ngasih kunci ini ke orang lain, tangan kita nggak akan kosong untuk menerima kunci baru gitu kan. Jadi kayak emang tugas kita untuk selalu pakai kuncinya, kasih siapa yang butuh kuncinya, kasih supaya tangan kita kosong, supaya balik lagi ke kita gitu kan. Kunci yang nanti kita butuhkan. Jadi kayak gue tuh kayak selalu berusaha, lu bisa gue bantu apa ya, gue bantu gitu kan. Someday mungkin dari orang lain yang lu kenal bisa ngebantu gue gitu. Dan sejauh ini impact yang paling kerasa apa? Ya itu. Jadi orang ngelihat ini relationship yang genuine gitu. Bukan transaksional. Karena emang apa nih yang bisa kita bantu gitu. Bukan kalau gue bantu lu kasih gue apa gitu. Oke. Nah, tadi di episode yang sebelumnya gitu ya, kita sempat ngebahas bagaimana teknologi mendisrupsi pengembangan game. Nah, ini sebagai kaki seorang leader, lu berpikir nggak sih teknologi yang mendisrupsi pengembangan game tadi bisa mendisrupsi lu sebagai seorang leader, alias yang tadinya butuh tim misalnya 15, mungkin nanti ketika berkembang lagi harusnya membutuhkan lebih banyak orang lagi.
malahan sebaliknya gitu. Kayaknya udah nggak butuh lagi deh orang-orang banyak ini gitu. Ya, kalau di Arsenesia memang kita sangat senang eksplorasi. Jadi ketika ada teknologi baru, kita pasti spending either 20% atau 10% waktu kita untuk explore teknologi baru. Sebelum AI kan sempat ada blockchain tuh. Ketika ada blockchain ya kita spending waktu untuk apa sih nih, kita bisa bikin apa nih gitu kan. Walaupun ternyata teknologinya belum ready, oh ya udah nggak jadi apa-apa. Atau kita cuma spending 20% waktu dari kita kan. Walaupun pada akhirnya kita ada project yang cukup besar juga ya dari blockchain gitu kan, buat B2B kita, which is return nih jadi something gitu kan. AI pun sama, ketika AI mulai naik gitu ya, kita mulai explore nih, apa sih teknologinya bisa kita pakai untuk apa aja gitu kan. Dan mana nih yang kira-kira masih bisa kita pakai, mana yang belum ketemu jawabannya gimana cara implementasinya. Kayak tadi ya masalah etika, masalah tentang kepemilikan IP, itu kan masih belum ketemu jawabannya, ya kita belum main ke arah sana dulu. Dan kita believe teknologi ini gak bisa dibendung. Instead of kayak gimana caranya supaya nggak mendisrupsi teknologi kita, tapi lebih kayak gimana caranya Arsenesia bisa pakai teknologi ini untuk bisa lebih efektif. Menurut gue, kalau misalkan teknologi AI bisa ngebikin kita nggak perlu hire orang lebih banyak, ya why not gitu kan? Artinya apa? Orang-orang yang pada awalnya mau bikin studio game ngerasa, aduh gue nggak bisa nih, nggak punya skillnya. Artinya kan mereka juga punya akses yang sama ke teknologi itu. Mereka juga bisa bikin game. Jadi artinya, lu untuk bikin game jadinya nggak perlu lagi harus apply kerja, lamar kerja segala macam, bisa bikin game sendiri. Buat kita jadi lebih bagus, jadi lebih banyak game juga, lebih berwarna juga. Gitu. Tim kita juga bisa lebih optimal kerjanya. Jadi teknologi bukan enemy lah, teknologi itu tools untuk membantu kita kerja. Menarik. Nah, terus kalau ini ngomongin soal leader itu nggak lepas dari namanya inspirasi, gitu ya. Lu ada nggak sih sosok siapa yang jadi role model seorang Adel? Nah, ini sering banget deh pertanyaan ini, tapi gue nggak pernah punya jawabannya. Jadi kayak gue itu lebih kayak kalau misalkan baca buku autobiografi atau lagi ngeliat sosok-sosok leader-leader gitu ya. Gue tuh banyak terinspire sama part of action dia lakukan gitu kan. Tapi gue belum menemukan emang satu cocok yang dia gue banget nih gitu. Tapi kayak misalnya kayak Elon Musk gitu kan. Out of the box dia tuh gue terinspirasi gitu kan. Kayak timku konservasionalnya dia tuh gue terinspirasi gitu. Jadi kayak gue lebih banyak ngambil gue ngambil elemen-elemen dari orang-orang yang mengimpresi lu, lalu mengaplikasikannya di. Betul, tapi mungkin belum ketemu aja kali ya. Belum ketemu sosok yang, wah ini gue banget. Emang mesti mencari lu? Kan selalu ada nih leader-leader baru gitu. Kayak CEO-nya Nvidia itu kan something yang rising dan apa gitu. Dan baca autobiografinya dan wah keren juga. Nah kalau gitu ngomongin 3 buku atau sama 3 podcast ya. Ini podcast. Yang membuat lo nempel banget dan masih lo jadiin acuan sampai sekarang. Yang jelas satu kitab yang selalu gue baca berulang-ulang dan itu gue pajang di ruang kantor gue, itu No Rules Rules. Itu yang bikin foundernya Netflix. Itu yang menginspirasi sebagian besar culture Arsenesia. Jadi culture Arsenesia itu kita banyak belajar dari Netflix sebenarnya. Jadi itu buku yang gue rekomendasikan, No Rules Rules. Kemudian gue juga suka Good to Great. Good to Great itu yang membedakan company yang bertahan 5 tahun, 10 tahun, dan sampai ratusan tahun itu apa gitu. Itu menurut gue juga penting karena fondasi ada di situ. Sama itu buku tamparan gue, Simon Sinek, Start with Why. Itu salah satu yang penting juga lah buat. Itu buku. Kalau podcast ada? Podcast atau apa mungkin yang lain? Podcast tuh yang gue suka dengerin punyanya si Agita Wirawan. Endgame, gue suka karena ya itu tadi dari setiap orang itu pasti ada cerita unik di baliknya. Jadi kayak mau dia leader di industri farmasi, di industri apa, itu pasti ada hal yang bisa cuplikan menarik gitu yang bisa diambil. Gue tuh senengnya kayak gitu ngeliat apa sih di tempat lain yang menarik yang bisa gue implementasikan, jadi menyerap dari tempat-tempat lain. Gue juga suka, ini baru-baru ini dia aktif nge-podcastin lagi nih, Raditya Dika. Itu juga menurut gue cukup unik ya, karena yang dia bahas itu topik-topik yang kelihatannya tidak seksi gitu ya. Esensial gitu. Tidak esensial gitu, tapi ternyata ini penting. Kepake buat kita, implementatif gitu, banget malah gitu kan. Jadi itu gue suka banget sih kalau ngeliat itu. Gue itu yang gue aktif tiap minggu gue selalu. Nah ini terakhir lagi nih Gizmo Friends. Kita udah ngobrol cukup lama dan
Gimana sih kalau Adam kan sekarang punya anak 1 ya? Iya. Dan kalau Gizmo Friends lihat aktivitasnya Adam gitu, di luar sebagai seorang CEO, sebagai seorang dev game gitu kan, masih aktif ngonten juga. Ada apa kabar game dev Indo hari ini? Masih ada ya? Masih. Masih terus rutin, blog post juga masih rajin diupdate. Tapi di sisi yang lain juga punya hobi-hobi game masih ya, koleksi-koleksi. Terus keluarga juga pasti sering anterin anaknya balet ya. Salah satu yang masih rutin dilakukan. Terus ya liburan-liburan sama keluarga juga rutin kayaknya. Nah, menyeimbangkannya gimana itu? Oke, mungkin ini buat disclaimer dulu ya. Oke. Yang biasanya di post di sosial media itu biasanya momen di saat gue gak kerja gitu kan. Pasti kan lagi liburan apa segala macam. Jarang gue ngepost kerjaan gitu. Jadi orang tuh kadang mikirnya, wah ini Adam main terus gitu kan. Padahal mungkin 80%. Kalau yang paling sering nih orang bilang, Adam nih review hotel mulu. Ya, padahal sebenarnya tuh sambil kerja juga gitu kan. Jadi atau ini sepatu gitu kan. Ya, itu racun baru itu. Racun baru itu. Tapi sebenarnya yang gue korbankan tuh justru lebih banyak di waktu apa ya istilahnya ya, waktu tidur mungkin ya. Itu lebih sedikit gitu. Kayak kalau di saat gue harus main game ya berarti gue tidurnya jadinya lebih malam. Atau di saat gue harus nganterin anak jam 3 sore, artinya gue punya hutang 2 jam 3 jam kerja yang harus gue kerjain malamnya. Gitu. Jadi mungkin yang tidak sehat dari gue ya jam tidur gue aja mungkin lebih sedikit sih. Karena itu pilihan ya. Kalau mau lebih banyak main atau tidur. Betul juga ya. Tapi ya sebenarnya disiplin memanage waktu sih yang kayaknya itu sulit gitu ya. Karena kadang dorongan orang untuk scrolling di sosial media, ngabisin waktu berjam-jam itu kan. Belum scrolling jadi. Betul. Kalau gue selalu punya prinsip apa yang mau gue lakukan itu gue taruh di kalender. Dan gue harus disiplin sama kalender tersebut. Mungkin itu yang nggak kelihatan di surface ya. Kalau gue sangat-sangat punctual terhadap jadwal gue dan gue sangat-sangat apa ya life hack terhadap apa yang gue lakukan tiap hari itu gue sangat-sangat ketat. Dan sangat konsisten. Jadi mungkin yang gak kelihatan sama orang disiplinnya sih. Kayak Duolingo, strikes gue tuh masih disiplin. 600 Wah, Adam juga rajin belajar bahasa asing. Lu sekarang belajar bahasa Korea masih ya? Wah, gila sih. Kayak disiplin sih kuncinya. Iya. Oke. Menarik. Dan last word nih kalau di awal tadi kita di episode sebelumnya sebenarnya gue bertanya satu kata yang mendeskripsikan game dev Indonesia hari ini. Kalau ini satu kata untuk para tech leader, boleh di ranah game, boleh di ranah teknologi secara global, dari Adam. Berat ya. Paling kalau buat tech leader ya, mungkin kalau saran gue sama balik lagi ke dua, dan mungkin ini agak mirip dengan yang sebelumnya gitu ya. Karena tadi ya, jadi leader itu sendirian dan kesepian. Yang gue lakukan adalah gue mencari circle untuk bertukar pikiran yang memang kita dekat. Jadi kita punya small circle yang kayak rutin sebulan sekali atau 2 bulan sekali kita call atau kita ngopi bareng curhat. Kadang buat cowok dan laki tidak bicara kan. Jadi bisa dibilang satu kata itu adalah curhat. Itu tempat untuk curhatnya gue gitu. Oke, thank you Adam, obrolannya menarik. Insight-insightnya juga mudah-mudahan bisa jadi sesuatu lah ya buat Gizmo Friends semua. Dan lagi-lagi kalau mau kepoin Adam, mungkin pengen belajar soal leadership di industri teknologi dan video game, pengen ngulik-ngulik soal game dev hari ini gitu ya. Kayaknya Adam orang yang selalu terbuka pintunya untuk ngobrol-ngobrol. Betul. Silakan colek di Instagram kali ya. Instagram Ardisaz. Di Ardisaz, atau kalau mau kepoin Arsanesia bisa lewat Arsanesia_official kalau gitu. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel Gizmologi. Dan pastiin kalian untuk cek Gizmo Talk setiap hari Senin kita tayang ya. Bagikan konten ini kalau kalian merasa menarik, kasih jempol juga, dan see you in the next episode and bye-bye guys.